ya memang nggak ada secara tertulis atau secara lisan, tapi kan biasanya kita untuk menyamakan apa namanya persepsi orang itu kan susah. Iya. Misalnya mungkin gue oh ya udah pakai aja alat sekolah gitu buat syuting gitu. Iya. Sekalian ngajarin bocah kan, ngajarin mereka bisa. Tapi orang-orang di luar itu kan nggak bisa ngerti itu. Iya. Orang-orang itu kan di luar cuma punya persepsi kalau oh dia syuting pakai alat-alat sekolah buat kepentingan pribadi. Nah itu Padahal yang paling di kenceng. balik ini, di balik layar ini kan ada orang yang ngerekam, Ada yang orang belajar yang juga. Iya, ada orang yang apa namanya? Ngedengerin soundnya, ada Iya. orang yang ngeset lighting ini. What's up guys, back again the Toxic FM. So, jadi kita hari ini ada bintang tamu dadakan, namanya Halo. Dika. Sebenarnya kita nggak tahu ya, tiba-tiba mau ngebahas apa, tiba-tiba lu aja kita jadi ngobrol sama lu aja. Padahal tadinya mah nggak malu nih, kan tadinya lu cuman mau lihat doang. Mau lihat syutingnya gimana. Terus karena bintang tamunya berhalangan hadir, jadi kebetulan karena lu bilang mau lihat-lihat syuting, ya udah gue bilang dadakan. iya, jadi tamu dadakan. Oke. Nah, jadi kesibukan lu apa sekarang ini, Dik? Sibukan kalau dari beberapa bulan kemarin sih kan ya udah kerja, cuman kan sekarang ada kendala di toko di tempat gua kerja, mau pindahan jadi close dulu. Jadi terus ya udah sekarang ini aja. Pengacara ya? Ya, pengangguran panakan. Pokoknya posisinya pengacara ya? Tapi jualan ayam masih kan? Ayam masih jualan. Masih. Kalau dagang ayam mah masih. Ayam apa? Ayam potong? Ayam potong, dia jualan ayam potong. Yang kayak chicken gitu? Enggak. Enggak. Tapi ada suka itu nggak sih pesanan-pesanan? Pesan antar ada, cuman enggak jauh Banyak banget. misalnya kayak The Kriuk gitu pesen. Oh enggak, kalau The Kriuk enggak, lebih kayak ke pecel pinggir jalan. Oh. Terus apa lagi ya? Oh, biasanya yang itu yang apa sih? Ayam bakar. Ya paling Oh, itu gitu-gitu sih yang pesanan-pesanan bikin- gitu. Ada beberapa. Sama Wah. catering biasanya. Iya, catering. Dulu gue pernah ayam file kan sama lu. Dulu gue suka banget tuh kalau pas lagi dulu karena pandemi ya makanan gue ayam file aja karena gue nggak bisa masak. Dan ayam itu yang paling gampang kalau buat Iya, gue. paling easy. Iya. Dari bumbunya juga Ayam ini ya. dimasak gitu doang pakai teflon, kasih garam sama merica, udah selesai. Protein semua lagi. Enggak bakal bikin Karbonya dari kentang rebus. Udah, gampang. Iya. Anda sehat sekali ya. Dulu. Sekarang junk food makan. Nah, semuanya dilahap ya, semuanya dilahap. Sebenarnya apa aja gue makan, cuman kalau nasi gue hindarin di luar. Nasi. Nasi putih. Karena dulu pas pandemi itu bokap gue kan bukan baru. Ya. Gue nggak bisa nih masak nasi. Jadi kalau nggak masak nasi itu kalau nggak kelembekan, keras. Nah, abis itu karena gue nggak bisa masak nasi, karena gue bisanya masak kentang, gue masaklah kentang. Akhirnya Entah kentang itu dong. kentang direbus, kentang digoreng, ya pokoknya itu kentang lah. Kalau misalnya gue bosan nih makan kentang goreng, gue cari lauknya apa. Karena kan dulu nggak boleh keluar. Andalan gue kan ojek online. Iya. Gue pesen, iya. Gue pesen lauknya doang. Nah, gue bisa karbonya dari kentang rebus. Kalau nggak dulu gue biasanya ini stok sarden. Sarden kaleng. Gue stok. Nah, itu kan cuma gue panasin doang. Paling tinggal tambahin garam sama lada gitu. Nah, makannya pakai kentang rebus. Enggak, tapi lu kenapa ngindarin nasi di luar? Sebenarnya kayak ngindarin nasi di luar karena selama 2 tahun itu kan gue bener-bener sama sekali nggak kena nasi putih. Nah, ketika gue makan nasi putih, biasanya itu gue langsung beol-beol. Toleran buat glukosanya ya. Nah, iya, gue langsung kalau makan nasi itu pasti gue langsung pengennya ke kamar mandi aja, gitu. Nah, dari situ awalnya gue ngindarin nasi putih itu bukan karena gue mau diet ya, tapi karena ya usus mungkin pencernaan gue harus kenalan dulu nih sama nasi, baru bisa. Karena udah lewat panjang ya. Iya, nah ya, karena 2 tahun kan itu gue Iya. bener-bener karbonya tuh cuma dari kentang. Karena dulu gue bisanya masak kentang, terus sering berjalannya waktu, gue kalau makan nasi kamar mandi, dan itu jedanya nggak lama, langsung habis selesai makan langsung gitu. Iya, makanya kalau misalnya di luar nih di jalan, gue menghindari nasi karena gue takut
nanti daripada gue ngerepotin orang, gue harus ke kamar mandi, mendingan gue nggak usah makan nasi. Terus kalau misalnya di tempat kerja gitu, gue nggak sukanya kalau udah rapi, udah pakai sepatu gitu, udah rapi, harus buka-buka lagi. Iya, langsung buka-buka lagi. Nah itu gue nggak suka, jadi disitulah gue menghindari nasi. Dan ternyata efek dari gue menghindari nasi putih adalah berat badan gue turun. Tapi itu gue nggak ngerasa, kan orang lain yang ngerasa. Iya, yang biasanya ngeliatnya ngeliatnya gitu. kurusan deh sekarang diet ya. Hah, enggak sih, gue cuma ngindarin nasi putih aja, bukan diet. Tapi ya ternyata manfaat dari ngindarin nasi putih ya itu. Sebenarnya hadiah aja sih, bukan karena guanya mau ngindarin. Tapi cara lu nanggulanginnya gimana? Misalkan kan kalau misalkan apa namanya? Ada acara gimana gitu, terus contoh lah kayak lu kan guru di sekolah nih, terus ada event apa, itu kan pasti kan dibagi tuh yang nasi kotak ya, gue nggak tahu kalau dulu Nggak kan gua gitu. makan. Gue bawa Sama pulang. sekali Iya, gue bawa pulang. Kadang gue kasih orang. dibagi Lah, gitu. lu tanya aja sama Gusti. Kadang kalau misalnya lagi event PTS nih, PAS kayak sekarang kan ujian praktek gitu. Kalau misalnya gue dapet nasi kotak, biasanya gue bilang sama Gusti, gue kasih maghrib nih gitu. Gitu. Iya, Jadi gue selalu Gusti bawa. pergadainya. Ya? Tahu lah. Tahu. Gue bilang kasih maghrib nih gitu. Sebenarnya orang juga kalau misalnya gue ngomong sama Gusti kayak gitu, orangnya kok maghrib sih gitu. Nama Kan nama adanya adek Isa. Nama adanya Isa. Kelamaan buat gue maghrib aja deketan gitu. Coba dong ceritain kalian tuh ketemu gimana sih? Asik. Siapa dulu nih? Sebenarnya nih adik, Gimana sih? lu Cara kalian kemarin itu ada yang mau nanya dik sama cewek lu. Kak kalau udah sampai rumah kabarin gue ya gitu. Siapa? Ada yang perhatian banget sama cewek lu. kok jadi balas gua sih? Oh. Gua. Oh. Gak tau kak pas habis main kemarin tuh. Jadi abis main kemarin, dia itu kayak berusaha. Aneh ya, ntar mikirnya aneh lagi. Gua hebat lagi. Dia, Kemarin lagi. lu sambil ngerokok aja dong biar temenin gue santai. Oke. Enggak, gua kemarin tuh kayak mikirnya tuh gua tiba-tiba kayak mas anjing sama dia berdua. Tuh kan, dia tuh cemas. Mas anjir demi apa? Demi dah. Yang balik dari Satset, iya. Sumpah. Terus dia cerita sama gue. Serem gua. Makanya terus dia mikir, Kak kalau udah sampai kabarin ya gitu. Ya kan awal gue nanya pas dia balik, kak udah udah di Serpong. Terus dia bilang, belum nih lagi nunggu motor. Terus gue bilang, ya udah hati-hati ya. Nah dari situ gue gak bisa tidur. Gak bisa tidurnya mikirin lu berdua sih kayak Nggak, tahu nggak jam berapa gua anternya? ah Tahu nggak jam berapa? 11:30. Tapi lu kalau pulang paling malam nganterin dia jam berapa? Oh enggak, gue pernah jadinya awalnya dia tuh niatnya berangkat dari rumahnya yang di Cipadu. Itu kan main lah kita set. Gue pulang itu sama dia habis jalan-jalan itu jam 11 apa setengah 12 gitu. Gue anterin ke rumahnya dong. Dia bilang mau berangkat dari rumah aja gitu, enggak dari kosan. Udah gue anterin jam setengah 12 sampai rumah dia, gue pulang. Tiba-tiba dia bilang udah pada tidur dan biasanya kalau dia pulang itu pintu rumahnya tuh nggak dikunci. Lah? Nah ini enggak karena dia mau pulang tahu kan. Nah ini kayaknya sih dia telat ngabarin. Dia telat ngabarin orang tuanya di rumah. Jadi dikunci. Jadi dikunci. Dia nunggu sejam lebih. Dia bilang udahlah nungguin aja paling kalau enggak nyampe ya paling di depan sampai subuh. Ya gue mana tega. Itu jam 2 gue berangkat ke jemput dia di rumahnya, gue anterin langsung ke Serpong. Anjir. Yang paling malam sih itu, gue nyampe kosannya dia itu jam 3 kurangan lah. Nyampe rumah gue subuh. Anjir, berarti lu kalau dari sini ke Serpong itu bisa 40. Tergantung speed sih. Tapi kalau dia lu bawa kenceng aman-aman aja. Kalau dia nggak bisa, kalau gue sendiri gas. Oh. Gue tuh cuma mungkin mikir yang kalau waktu sisil aja gue nggak tuh tiba-tiba mikir ke situ aja. Enggak kalau Bukannya aneh-aneh, iya kan? ya ngerti. Ya lu mikir aja. Iya ngerti. Kalau gue sih kalau sama dia nggak sengebut itu. Paling kalau kosong baru jalan aja ngeng. Orang kebanyakan ngobrol juga di jalan. Yang paling gitu. Tapi nggak berantem kan? Nggak berantem kan? Gimana? Gimana? Nggak berantem kan? Belum. Sampai detik ini belum ada Nggak, jambak-jambakan di kemarin. motor. Hah? Oh nggak ada? Belum, Ya kan belum. lu pakai helm. Iya sih, tapi kan ini kan nyampe belakang nih. Ini ditarik bisa nih, sakit. Bahas. Iya. Kok melenceng? Iya nggak apa-apa. Jadi kan kalau misalnya dia nonton, jadi dia tahu sebenarnya ada yang mau perhatian loh sama dia. So sweet banget. Nggak tahu aja kayak Soalnya katanya waktu itu dia yang perhatian sama dia. ya waktu yang kata kita
Oh, Kamu diomelin nggak? Enggak kak. Padahal itu dia basa-basi doang sebenarnya. Nggak ada maksud buat itu. Tapi dia jujur ya, maksudnya kalau gue ya selama 4 tahun sama dia jadi pendengar yang baik. Iya sih, kalau gue juga kayak gitu sih, kalau gue cerita Kalau sama dia tiba-tiba lu juga. curhat juga gitu kan? Iya. Jadi dia jadi pendengar yang Dulu baik. nih, penonton nggak ada yang tahu siapa nih. Ya mendingan nggak ada yang tahu. Mendingan jangan ada yang tahu. Oke? Penasaran kan? Kok gue yang ngerucutin sendiri ya? Iya. Oh iya, maaf deh, maaf. Gue pertama kali kenal Dika itu waktu gue ngelatih basket. Iya kan? Yep. Gue ngelatih lu. Murid di basket. Iya, kenal lama di basket. Iya, kenal lamanya di basket sampai. Malah gue nggak tahu kalau lu alumni Matic juga. Oh, pas gue ngelatih gue nggak pernah ngasih tahu ya? Enggak. Lu sama Kabim tuh Bima, nggak pernah. Oh, nggak pernah ini ya? Gue nggak pernah tahu. Gue taunya pelatih aja udah. Iya, ya sebenarnya emang gitu sih. Gue kalau misalnya gue waktu konten sama Jesse kemarin yang minggu lalu itu, kita nggak mau ngasih tahu kita tuh dari mana, asalnya gimana, karena nggak pengen jadi kayak ada dia alumni ini sih gitu. Jadi pengennya ada rasa apa ya? Rasa kayak bukan penasaran sih, rasa respect aja gitu karena dia pelatih gue segen ya. Iya. Gitu daripada harus jadinya kesannya nyepelein gitu. Iya. Dia alumni ini sih gue kenal gitu. Jadi lebih baik ya gue nggak usah kasih tahu. Ya, Cuman kayaknya ada beberapa yang nanya, masa gue jawab deh gue alumni gitu 2014. Enggak, kalau masalah yang itu kan gue udah pernah ngalamin pas gantiin lu. Iya. Sama Fatan, sama siapa anak-anak basket lah pokoknya. Oh, ini mah alumni, ini mah tenisi, santai. Iya. Nah, Kayak gitu-gitu. gitu. Gue tuh nggak sukanya kayak gitu. Kalau gue dulu ngelatih lu berapa lama sih, Dik? Dari kelas 2. Iya kan kelas 1 kan mati tuh pas zaman kadian. Basket kan mati. Oh iya, basketnya mati. Kelas 2, kelas 3 lah. Terus kenapa gue bisa ini ya? Oh, gue diajakin waktu itu. Siapa yang ngajakin gue ya? Alip apa Reja ya? Yang bilang hidupin lagi tuh basket, soalnya sekarang ada anak basket yang istirahat suka main gitu. Nah, Fadlan kan itu ternyata dulu. Angkatan gue mah gue asis awalnya. Iya. Gue asis, Bagas ngikut. Baru abis itu Arya. Gitu-gitulah. Pokoknya diawalin tuh sama TKJ aja. Pertama gue sama Asis karena gue kan sama Asis kan emang dari SMP kan. Oh, lu satu SMP? Satu SMP gue sama Asis. Akhirnya kita pas masuk SMK ternyata bareng. Oh di Matic juga, oke. Nah habis itu kelas 1 udah sempet ngikut tuh. Gue sama Asis. Terus? Kelas 1 sama Kadian sama Kali, pokoknya pertama kali ketemu tuh. Nah habis itu mungkin karena apa ya? Ada beberapa hal kali yang mungkin kurang pas gitu. Kita biasa dilatih gimana, tiba-tiba pas dilatih sama Kadian sama Kali itu beda. Di situ baru lama-lama sepi, hilang. Nah di kelas 2, gue sama Asis tuh sempat ngomong, ayo basketan aja yuk bah, pas istirahat gitu-gitu, siapa tahu ntar ketemu anak-anak basket yang lain. Ya udah, kira gue iseng-iseng main. Pas kelas 2 tuh sekelas juga sama Bagas. TKJ juga kan? TKJ, pokoknya dimulai tuh 3 tuh, TKJ tuh. Ya udah, akhirnya main ketemu anak yang RPL. Udah tuh mulai nih, bro. Habis itu baru deh ada yang bilang ini nggak ada eskulnya. Oh. Udah habis itu habis itu ada eskulnya lagi, udah akhirnya ngikut. Dulu itu gue inget banget ekskul itu dibayar per pertemuan tuh cuma 75.000 anjir. Sekali ketemu, dan itu dulu kita latihan seminggu 3 kali ya. Seminggu 3 kali dan gue dibayar cuma sekali. Dan sekarang pelatih ekskul itu bisa dibayar sampai 250.000 deh kalau nggak salah satu kali. Terakhir gue sebulan itu 1,2. Lu ya? Sebulan, pas gue. Jadi abis berarti gue ngelatih lu tuh pas lu kelas 2 ya? Iya, kelas 2, kelas 3. Kelas 2, kelas 3 gue ngelatih lu. Terus kita sempat ikut O2SN di Kartika sama di Almus ya. Cewek cowok dua-duanya. Kalau O2SN itu emang apa namanya? Turnamen tahunan lah yang kita ikutin. Terus abis gue ngelatih itu siapa yang ngelatih ya? Bagas lu dulu ya? Enggak. Lu cabut Kareza. Oh iya, Reja. Kareza dulu. Reja setahun. Terus Baru habis itu pertama awalnya mau pakai nama gua. Pakai nama Bagas. Cuman yang ngebantuin Abe. Oh iya. Habis itu Abe nggak bisa, baru akhirnya gua sama Bagas. Hancur juga sih. Dulu tuh pas gue ngelatih tuh dream team tuh, Dik. Lu, Arya, Bagas, Asis, satu lagi siapa dah? Maul. Iya tuh di dream team banget tuh, udah 5 itu udah gila. Itu full Starter TKJ player. ya, starter player. Dan itu tuh komplit banget.
Maul Dia PF. ya apa namanya point guard. Arya Iya, bisa center, lu SF. iya Gua lebih ke SF. Asis forward, Bagas small forward. Gitu-gitu lah. Iya, anjir itu iya full banget itu apa namanya? Dream team banget. Terus itu pas masih kelas 2 kebentuk, baru abis itu langsung dikombin sama anak-anak kelas 1. iya, dikombain sama anak kelas 1. Nah, kalau mereka ini nggak tahu kalau gue tuh marah kayak gimana. Kalau Waduh, jangan coba-coba dipancing ya. dulu ya kan sebenarnya lu yang tahu, gue tuh kalau masih setahun lagi di Matic, coba tolong dengarkan. Besok dia marah-marah. kalau mereka tuh suka bertanya-tanya, Pak Andre itu marah kayak marah, gimana gitu-gitu. gitu ya? Kok nggak pernah marah sih? Kayaknya senyum mulu orangnya gitu. Soalnya ada juga anak metik tuh yang bilang, yang kelas 12 sekarang ya, dia bilang, Pak, Bapak kok kalau ini santai banget sih Pak, kayak selalu senyum gitu, Bapak kayak marah senyum. Iya. Terus saya nggak pernah lihat Bapak marah. Nah, gue bilang, anjir tuh kalau mau gue tahu gue marah, masa iya lu mau lihat gue marah sih gitu. Gue sebenarnya lagi menghindari itu ya, gue kalau bisa tuh jangan marah. Ya pas sama basket ya gue harus seperti itu karena basket itu keras gitu. Kalau gue nggak kerasin lu ya lu nggak akan jadi gitu. Tapi gua pernah ada satu masa di mana lu marah semarah-marahnya dan itu bukan pas lagi latihan. Pas kapan ya? Pernah inget nggak sepatu lu dilempar sama Oh Fadlan ke iya atas? iya. Itu marahnya udah beda dari marah-marah biasanya. Iya. Dia Sepatunya dia udah selesai sih, udah lagi Udah udah agak malam lah udah pokoknya. malam iya. Lagi santai aja gitu, lagi siap-siap, ada yang udah mau pulang, ada yang masih ngobrol, ada yang nongkrong-nongkrong. Dia lagi asik main HP gitu, padahal lagi bercanda. Oh gue lagi ngobrol sama Nanda juga gue. Pokoknya iya, lu duduk di Iya, duduk ini di- sebelah-sebelahan, iya. habis itu Fadlan kan iseng sama yang lain. Iya. Ke lu juga. Iya. Set dilempar ke atas, kalau sekarang apa sih kantin atas kan? Kan Di atas kantin. Iya, di atas dia kantin pokoknya nggak tahu jadi ngelemparnya apa kan sih. zaman dulu kan belum ini. Iya, belum rapi banget Iya. kan, masih pembangunan kan. Lempar nyangkut ke sono. Waduh, marahnya. Gue Dulu- nggak bisa ngebayangin iya. itu. bisa nggak diperagain? Ambil nggak? Wos. Iya. Tapi beda, Iya. tone-nya itu udah jauh, Iya. udah bener-bener bukan kayak marah dia pas Itu langsung latih. diem yang tadinya ada orang ngobrol-ngobrol langsung pada diem Orang semuanya. lagi Iya, langsung hening. iya langsung. Itu emang puncak tertinggi, maksudnya kalau dia marah pas lagi ngelatih kita udah tahu, oh ini lagi marah nih, oke. Iya. Ikutin. Cuman ini udah, Kalau lagi ngelatih kan lagi serius nih gitu kan. Iya. Iya. Terus ada juga kasus dulu gue ditegur Pak Heru. Kan dulu kesiswaannya Pak Heru. Gue Oh, iya. ditegur gara-gara karena nyuruh bocah pusap sampai 100. Terus Pak Heru nyamperin gue. Mas, itu zaman-zaman sekarang baru-baru yang maksudnya yang belakangan ini, bukan? bukan. Masih zaman lu ngelatih. Masih zaman gue ngelatih. Gue disamperin tuh sama Pak Heru. Mas, kalau latihan tuh nggak usah nyuruh anak pusap sampai 100, Mas. Terus gue bilang, loh, siapa yang nyuruh anak pusap sampai 100? Iya, itu ada orang tua murid komplain ke saya, katanya anaknya disuruh pusap 100 kali. Sekarang anaknya nggak masuk sekolah, katanya tangannya sakit. Anjir, dulu itu kan gue ngelatih kalau bolanya nggak masuk, push up 5. Oh, iya. Kalau reboundnya bolanya jatuh, push up 5. Jadi kalau udah nggak masuk terus bolanya jatuh, berarti kan push up 10. Nah, dia begitu terus. Kayak iya, jatuhnya sampai 100 kan? Iya, hitungannya berarti sampai 100 mungkin lebih gitu. Iya. Nah, pernah juga gue kalau misalnya udah kadang tuh bebel gue kasih tahu, suruh begini ternyata nggak bisa. Nggak bisa, Gue stop semuanya, gue suruh push up sampai gue selesai ngomong kan. Sama mentok-mentok koordinasi. Iya, koordinasi Lari. sweet side. Sweet side. Iya. Dan terus biasanya kalau yang telat, gue hukumannya suruh lompat bangku. Push up lompat, push up lompatin Push up, bangku. nyebrang. Iya. Nyebrang, push up, nyebrang. Udah Itu gitu ya terus. push up nyebrang. Itu kalau misalnya gue itu kalau yang telat. Tapi kalau misalnya yang biasa aja mah ya ikut lari gitu. Itu dulu gue kayak gitu. Mungkin Enggak, itu diaduin ke orang tuanya ngadu ke Pak Heru. Pak Heru. Gimana zaman kita yang kalah sama Yapera? Sama Kak Bayu. Itu sama Yapera apa sama apa? Sama iya gue lupa Bukan sparring Johnson, bukan. gue lupa sparring sama siapa. Yang jelas gue inget banget itu sebenarnya kesalahan gue sih, harusnya Bayu nggak ikut campur kan. Harusnya kan Bayu ya cukup tahu kalau ya udah Meti kalah gitu. Iya. Nah tapi karena Bayu ikut dan gue sebagai adik kelasnya gue nggak bisa dong kayak ya siaran kakak kelas gue lagi, gue juga kayak gitu. Bayu ikut, udah balik ke Metik, semuanya balik ke Metik, balik dah tuh kan ke Metik.
ya bocah kan habis sparring capek. Pengennya kan ya udah habis sparring istirahat dulu di rumah, besok baru kita evaluasi. Ini langsung dievaluasi sama dia, langsung dihukum malah hari itu juga. Tahu nggak? Lari dari metik nanjak ke kanan, yang apa? Yang gang di tengah itu. gang tengah, muter ke atas, turun. Berapa kali tuh? Enggak 90. Jadi enggak. ke kanan, kan kalau ke turunan 90, dia yang naik. Oh, dia naik Iya. ke depan. Muter lagi. Iya. Oh, muterin itu. Iya, Cuman muterin. masalahnya itu tanjakannya. Iya, dia harus Sekarang nanjak mungkin dulu. udah agak rapi kali ya. Sama aja. Masih sama ya? Masih Cuman tanjakan. dulu kan pasirnya masih sadis. Oh iya. Lebih sadis dari kalau sekarang. dulu lu kan masih konblok asar. Sekarang kan udah di aspal. Kan lu kemarin di situ udah di Oh iya. aspal. Udah di aspal. Ini lama kontok ke. Udah gitu udah selesai itu enggak switch side dulu di lapangan. Jadi modelnya switch side itu lapangan itu kan di basket itu kan ada free throw garis tengah sama free throw yang sebelah sini. Nah, itu mereka suruh lari balik ke free throw yang pertama, lari lagi ke tengah balik. Lari lagi ke free throw Iya. itu balik. Lari full lapangan balik dan itu biasanya 5 terakhir, 3 terakhir itu suruh ngulang. Iya. Jadi lu harus duluan tuh Tapi kita nggak ada yang gimana-gimana. Dan gua satu-satunya pas lagi dihukum itu gua nggak ikut. Iya. Tapi besoknya neraka buat gua. Karena dia tahu startingnya siapa aja nih orang-orang yang main. Nah itu pasti dia bakal kena. Nah dari situlah Matic kalau bisa gue nggak boleh kalah nih. Kalau kalah gue abis gitu. Tuh gue nggak boleh kalah Tapi nih. dari situ mentalnya kebangun. Nah Sesadis apapun, nggak ada ngadu-ngaduan. Tapi ya kalau gue ya ngelihat yang sekarang, sebenarnya kalau gue ngelihat yang sekarang, gue nggak tahu kenapa dulu temen lu sempat ngelarang dia ngelatih. Cuman gue sekarang ngelihatnya lebih dia akan mendekati orang yang mau aja, yang mau ekskul. Tapi yang nggak mau ekskul ya udah lu kalau mau ikut ayo, kalau nggak ya udah gitu. Tapi Disegmentasi jadi. iya, jadi di kotak-kotakan lah. Nah, kalau gue dulu nggak, gue gimana caranya harus memperkenalkan basket ke orang yang belum tahu basket sama sekali. Gue harus bisa membuat orang yang tadinya nggak suka sama basket, jadi suka sama basket. Iya. Nah, itu yang susah tuh. Karena kan ruang lingkupnya sekolah. Kalau misalnya gue cuman mau dapetin orang yang udah jago sama yang udah bisa fundamental mah, ya gampang. Tapi yang susah ini kan ngebangun timnya, ngebangun chemistry itu susah. Yang tadinya orang nggak bisa dribble jadi bisa dribble, yang tadinya nggak bisa layup jadi bisa layup, yang tadinya nggak bisa nge-shoot jadi bisa nge-shoot. Nah itu tuh tantangannya. Iya. Tapi Tahu kalau nggak, sekarang itu segmentasi. 5 dream team. 5 itu pemain. dari 5 pemain utama starter playernya. Itu dari awal diajarin sama dia nggak ada yang lancar sama sekali. Iya. Dari nggak bisa Dibangun sama apa-apa. Kandrio. Sama sampai dari tabulannya Gusti. Iya. Terus Dimeng, terus Jaki itu dari yang masih bocah-bocah, ya lah, bola basket itu kayak gimana sih? Yang sampai sekarang mainnya kalau itu ya maunya show off gitu. Yang dari tadinya, iya jadi yang tadinya nggak bisa behind the back gimana, step back gitu. Terus sekarang ya udah jadi bisa gitu. Dan itu sebenarnya sebuah kebanggaan ya. Lu bisa bikin orang yang tadinya dia bukan siapa-siapa jadi ternyata orang ini bisa skillnya kepake lah. Itu kenapa makanya kalau misalnya orang bilang ilmu itu akan terus dipakai, amal yang paling amal yang nggak ada putusnya itu kan ilmu ya, ilmu kayak gitu tuh akhirnya kan kepake gitu. kalian keluar dari Paskibra kan? kan bukan gua yang ngelatih. Masuk basket. Tahu. Beda jauh banget. Gitu aja. Ya sama pelatih paskibnya di Asia sama Saila kan juga gitu harusnya. Yang tadinya kalian belum tahu, oh gerakannya gini ya gitu. Nah kalau misalnya lebih berguna lagi kalau dia bisa turunin ke adeknya gitu. Adek gua Adek sekarang kelas. jadi pasus. Hah? Adek gua pas. Oh adek gua juga paskib. Iya. Nggak tahu kenapa. Orang gua suruh olahraga, nggak mau. Cowok ya? Cowok Oh. padahal. Nah terus gua kan dulu pas tahun pertama gua ngajar di Matic itu kan 2018. Iya, nggak lama gua jadi tenisi lu Iya, masuk. berarti sebenarnya kita bareng tuh masuknya. Jatuhnya sama. Iya, jatuhnya sama. Gue menerapkan itu ke Abdul, ke Fadlan. Jadi gue keras ke bocah dan ternyata yang ada bocah malah takut sama gue. Bukannya mereka bisa ngerti, malah takut yang ada. Jadi kesannya, anjir galak banget gitu. Di mindsetnya jadi minus bukan plus. Iya bener, di mindsetnya dia jadi takut ketemu gue. Bukannya kalau di basket ketemu gue kan ya memang kalau di luar latihan ya kita kan hai tai anjing babi gitu semuanya kan kita ngomongin orang, ngata-ngatain orang, kita bikin Adams konspirasi. Nggak tahu jadi apa tuh.
Aktifnya di DC doang. Iya, Main game. tadinya kan kita cuman karena lagi jalan-jalan ke Jogja, nggak tahu itu Adams konspirasi Iya. itu Adam kenapa? Adam Ya gitu. itu. Iya, Nah, Pak iya. itu. Pak itu. Terus yang Gua ada. ceweknya siapa? Yang ceweknya nggak ada dikasih sebutin nama ya? Nggak ada. Kan waktu itu karena kelihatan si Adam lagi jalan berdua tuh. Tuh. Jadi cuman deh gitulah Lagi jadi. jalan-jalan ke Jogja. Awalnya gue deket sama, sebenarnya gue nggak deket sama Dika doang sih, karena Wah. di grup itu kan banyak. Malah kita baru sekarang ini. Iya, baru akhir-akhir ini. Kita tuh kenal Enjoy nggak sih? Kenal. Kenal. Tahu. Kan Kan Joy sering gue ajak kalau gue lagi ngelatih, kadang Joy ikut gitu. gue pengen bahas. Kenapa? Gue kenalnya dari mana? Ya boleh nggak apa-apa. Boleh loh. Dari mantan gue yang zaman sekolah. Si Joy Itu. siapa dia namanya? Mantannya juga. Yang Ya. itu, yang kemarin gue pap itu. Ya, Ya kan pacarnya baru kan dia? ganti lagi. Iya. Mantan lu ya. Ini mantan pas gue sekolah. Oh iya. Tapi kan Kan mantan yang lain, bukan Iya, mantan yang bukan mantan yang beda. itu. Beda. Oh, ini cuma yang itu Udah soalnya. jangan diruncingin dong. Tolong. Iya, beda kan? Kayak mama anjir, mantap juga ya. Ini kan masih Enggak. iya Ntar gimana aja, nggak mama anjir. Ya gue nggak tahu sih dia gimana ya. Cuman ya siapa tahu cowoknya yang sekarang yang terbaik buat Ya, dia. amin. Bukan Doa yang yang terbaik aja. ya dah. doa yang terbaik aja. Karena kan dulu sukanya yang couple-couple gitu. Dulu kan sempat berantem sama gara-gara nggak mau pakai yang couple-couple. Ya. Couple gimana? Baju sama. Baju sama, iya. Terus Nggak tahu deh kalau sama lu gimana sih. Yang abu-abu. Tapi lu masih ada Pernah. jaketnya. Gue kasih buka. Gue kasih om gue malah. Tapi lu mau pakai itu yang minta Pernah pakai. Ya. Dia. yang minta couple itu dia. Yang beli gue. oh, kasih kita sih aku mau yang ini. Dari Ingat banget lagi gue belinya di Cahaya BP. emang ada ya di BP yang couple-couple gitu? Apa lu Enggak, beli yang beli sama, sama tapi aja. ukurannya beda? Sama aja. Oh. Heeh. Soalnya kalau dia tipikalnya gitu, sukanya yang couple-couple gitu. Oh, yang gemes-gemes gitu ya. Enggak gemes sih, cuman couple aja. Gemes gitu. Dari semua mantan lu yang paling menyebalkan yang mana? Kayaknya yang itu deh. Yang itu sih. Yang itu ya? Iya. Kalau gua Kalau kalau lu boleh tanya ke Iwan deh. emang lengkapnya. kenapa? Lu tahu Iwan? Iwan tahu? Tahu Oh, Iwan tahu. masalahnya. Iwan tahu masalahnya. Kalau nggak salah pas lu nggak ada, lagi pada nongkrong di kantin. Ya pokoknya gue lihat dia deket lah, nempel-nempel gitu. Maksudnya kalau di zaman dulu kan gue orangnya kayak begitu, nggak suka aja gitu ngeliatnya Iya. kalau terlalu dekat. Dekat oke, ngobrol oke, nggak ada masalah. Cuman kok sampai bercandanya sampai Sama siapa? skin Sama Iwan. touch. Sebenarnya bukan sama Kak Iwan doang sih, banyak sama yang temen gua satu tim juga ada. Pernah. Cuman ya kesalahannya itu waktu itu kan emang sempat bilang anak-anak jangan ada yang tahu dulu gitu. Ya. Kayak gitu. Salahnya sih di situ. Jadi pembelajaran aja lah. Gue sih sebenarnya kalau ditanya mantan lu yang paling horor ada di satu. Iya tahu. Ya udah. Yang mana tuh? Itu sumpah menyeramkan. Yang gua tahu. Ya. Itu menyeramkan banget sih gerak-geriknya. Cerita. Ini gue lagi nganter pulang ini. Iya, gue Yang bertiga, gue Nando, Fahri, sama Vito deh kalau nggak salah. Iya. Dan kebetulan si Nando lagi gue suruh Yang jajan. nanya, gimana? Itu ya. Iya. Oh, itu. Ya, minum lagi ya. itu horor banget sih itu orang. Bukannya gue nggak tahu ya dia kayak gitu tuh karena apa? Mungkin ada maksud dan tujuan tersendiri yang lu mungkin nggak ngerti, tapi cuman dia doang kayaknya yang ngerti. Mungkin bisa jadi kayak begitu atau emang ya gue nggak tahu lah. Bahas yang lain. Kan lu udah jadi teknisi nih. Udah. Lalang Terus Buana udah. ya grooming. Mm-mm. Selama lu jadi teknisi di tempat kerja yang kita sama, apa sih yang paling berkesan buat lu? Apa yang paling menyebalkan buat lu? Berkesan dulu kali ya. Ya boleh yang berkesan. Kan Berkesan. karena kita kan pernah di tempat satu kerja Iya, satu tempat tempat lah. kerja yang sama gitu. Ya dulu itu juga kan. Dulu. Yang paling berkesan apa ya? Gue Apa yang pas- berkesannya karena
Apa pas lu diberhentiin jadi pelatih? Itu yang nyebelin. Itu yang nyebelin, soalnya baru satu percobaan. Iya, langsung diberhentiin. Kalau yang berkesan buat gua, lucunya adalah gua nggak tahu kenapa bisa dapet di tempat yang dulu gua pernah ngambil pendidikan di situ. Sama gue juga nggak expect anjir gue Nggak bisa. expect kan, lu Iya, bisa nggak expect ngajar. gue bisa ngajar di situ gitu. Oh, nah, nyambung nih sama Asya tadi mau nanya. Ceritain awal kalian merintis. Maksudnya setelah kalian lulus kan kalian pasti Oh, lulus. cerita dong. Iya. Nah, kalau Kanika gimana? Kalau- Ceritanya awal-awal setelah lulus. Oh iya. Kalau Lu langsung gawe atau langsung? Oh, langsung. Gua nggak bisa ngambil kuliah, faktor ekonomi lah. Iya, jadi lu langsung kerja di Gua langsung kerja. teknisi? Sebelum teknisi gua ngikut freelance IO. Jatuhnya kayak IO. event organizer gitu. Mhm. Apa tuh? Apanya? Iya, itu Gua, apa? Enggak, gua cabutan aja. Enggak, iya IO-nya apa? Kayak wedding? event-event di PRJ, Oh. event-event ada di Serpong waktu itu ada festival. Krunya ya. Jatuhnya kru-krunya. Itu sepupu yang ngajak. 3 bulan doang tapi. 3 bulan baru abis itu belum di call lagi. Iseng lah karena ada temen seangkatan di TKJ. Seneng main ke Matic. Main terus pernah ikut satu event buat nyetak kartu ujian. Oh iya. Pokoknya pas gue data itu kan udah di akhir tahun, masa-masa mau ulangan gitu. Iya, Nggak akhir sih Agustus, pokoknya Agustus deh, inget gue 2018. Agustus September, gue pernah ngikut sekali ngebantuin di BC, di BC nyetak gitu. Udah main kan tiap anak-anak pulang sekolah datang ke situ, belajar dikit-dikit dan sampai akhirnya tiba-tiba kepala lab yang pada zaman itu nawarin, ini udah nggak ada teknisi, udah nggak ada anggota teknisi buat lab, mau nggak coba? Boleh deh awalnya, yaudah ikut-ikutan. Yaudah akhirnya diminta bikin CV segala macem buat sebenarnya buat formalitas aja sih, tinggal abis itu kan dipraktekin, langsung disuruh praktek gimana ngerakit gini-gini segala macem. Yaudah akhirnya langsung awalnya tuh yaudah disuruh datang sesuai sama jam masuk sekolah, habis itu diajarin buat ke lab gimana. Berjalan sebulan langsung ada apa tuh yang perkumpulan orang tua murid. Oh, PWMG. Iya. Tiba-tiba gue jadi operator di situ. Sama satu teman angkatan gue anak MM. Siapa? Aldi. Oh iya, Aldi. Tuh pernah jadi operator tuh buat slideshow-nya segala macem. Lu berapa tahun di Matic? Dari 2018 ke 2022 awal. 4 tahun ya? 2020, sorry. Oh, 2 tahun ya? Iya, 2 tahunan Oh. lah. Iya, 2020 awal. Gua baru dia udah keluar ya. Berarti kita yang guru berlibur itu cuma ngerasain yang 2 pas tahun kalau gua. Iya, yang 2018, baju biru. 2019. Baju biru, baju merah. Iya, Iya. Oh iya, itu baju biru, baju merah. Gua sama sih, kalau gue itu sebelumnya gue nggak langsung kerja, gue itu kuliah. Gue itu kuliah dulu di Mercu, dan itu gue kuliah di Mercu. Terus dan pas di tengah-tengah kuliah itu gue dapet kerjaan kayak ngajar ekskul. Terus gue dari situlah awalnya pas gue dapat ngajar itu jam pulang sekolah SMP, SD, SMA gitu. Nah dari situ ternyata kadang suka bentrok sama jam kuliah gue gitu kalau yang jam sore. Nah gue mau pindah kelas karyawan, ternyata di Mercu itu nggak ada kelas karyawan yang malam. Iya, Gue malam. mau kuliah itu kelas karyawan yang malam, bukan yang Sabtu Minggu. Sabtu doang gitu. Oh iya, Sabtu doang ya? Iya, kalau di Mercu adanya dulu Sabtu doang kalau yang fakultas gua gitu. Nah, nggak bisa, akhirnya gue pindah ke BL. Nah, dari situ gue di BL itu tetap melanjutin kerja yang ngajar itu. Nggak tahu ya, karena memang udah dari awal gue ngajar ekskul, entah itu panggilan, entah karena gue udah kecemplung, udah basah, ya udah gue lanjutin. Terus sempat jadi ojek online juga, dan akhirnya gue itu pas bisa ngajar di Matic itu karena gue lagi ngajar ekskul. Terus tiba-tiba ada Pajun.
lagi ngeliatin, Oh, iya. lagi ngeliatin yang latihan basket. Terus karena gue ngeliat Pak Jun, gue samperin, gue salim. Nah kebetulan di situ gue udah nggak ngajar, udah nggak jadi editor juga tuh. Dia nanya sibuk apa sekarang gitu, ya ngelatih ekskul aja Pak, sama ini paling sampingan ojek online. Nah terus dia bilang ini, sebelum itu ini ngajar juga Pak, ngajar sempat jadi editor juga. Oh editor, mau ini nggak ngajar gitu? Ngajar apa Pak? Maunya ngajar apa? Ya kan Pak Jun gitu lah, Iya, orangnya Slay. bercanda, iya slay gitu. Mau ngajar nggak? Yaudah kirim aja CV-nya gitu. Gue udah kirim nih, gue udah apply ke Pak Jun. Terus tiba-tiba dia suruh gue dateng, kita ngobrol. Dia nanya pengalaman gue kerja, dia ngapain aja, ngajar apa aja, ngedit apa aja gitu. Kita ngobrol. Nah dari situ kan dia bilang, nanti saya panggil lagi ya gitu. Kalau udah oke nih sama Capsek, oke ya udah. Berarti lu masuk itu zaman Capsek siapa? Pacai? Pacai, Pacai apa Pak Toro? pas gua masuk itu Pak Toro jadi Capsek. Baru ya? Iya baru. Oh iya. Pas gua masuk itu Pak Toro udah jadi Capsek. Lu tau nggak? Pak Jun nge-calling gua lagi itu pas sekolah udah mulai berjalan. Oh pas baru mulai. Jadi start habis liburan harusnya gua kan udah ikut dulu nih rapat kerja. Harusnya kan gua udah ikut dulu rapat kerja, terus gua harus tahu apa aja yang disusun gitu. Tapi ini enggak, Pak Jun calling gua pas sekolah itu udah berjalan. Iya. Dan gua langsung ketemu Pak Toro, ya udah bro, lu jadi guru di sini, lu ngajar ini, lu udah dapat kan jamnya dari Pak Jun, dan kebetulan Pak Jun waktu itu kurikulum. Gue ngajar, ya udah begitu. Dan karena waktu itu gue ngajar di 2 sekolah, di MAK Oh iya. sama di Metik. Nah karena di MAK gue udah dipanggil duluan, dan ternyata kebetulan gue cuma di MAK itu 1 kelas dan gue cuma ngajar 2 jam. Jadi untung jamnya nggak bentrok. Iya. Nah gue ngajar deh tuh di MAK gue 2 tahun, dan yang di Metik masih gue terusin karena sampai sekarang. kebetulan kan income-nya lebih besar di situ waktu itu kan. Di MAK kan pas gue masuk ya dia juga baru berjalan gitu. Iya. Nah ternyata pas waktu gue kenapa keluar di MAK, karena waktu harusnya gue rapat, karena ada rapat gue kena COVID. Jadi gue nggak bisa kemana-mana tuh, gue harus apa tuh dulu namanya, isolasi mandiri. Iya, Ya. isoman. Nah gue nggak ngasih info, gue nggak ngasih apa, ya udah ternyata gue termasuk dalam salah satu orang yang harus pengurangan karyawan. Tapi di Matic masih. Nah dari situ deh tuh sampai sekarang tuh akhirnya berapa tahun tuh berarti gue 5 tahun gue. Iya, 5 tahun. Udah jalan 5 tahun. Tapi gua. lu berarti pas baru masuk tahun pertama, kalau nggak salah langsung lu ditabrak, belum ada setahun ditabrak akre ya? Iya. Iya. Gue masuk itu langsung Pusing nggak tuh? akreditasi. Lu tahu nggak? Ya kita sama. Iya pas akreditasi itu gue nggak tahu apa-apa masalah Iya. sekolah. Gue nggak tahu apa-apa ini pendidikan itu gimana. Rapatnya juga mendadak. Iya terus apa namanya? KIKD gue nggak ngerti anjir itu apa, silabus itu apa gue nggak ngerti anjir. Gue sampai pusing. Ini apa yang harus gue kerjain duluan? Gue cari aja dari internet apa yang bisa gue kerjain gitu. Ternyata yang gue print itu namanya belum gue ganti. Namanya belum diganti lagi. Itu nama orang lain. Iya. Gue ngeprint 2 kali. Gue bingung nih. Ini gue kasih dua-duanya apa yang punya gue doang? Kalau misalnya gue kasih 1 doang yang bener, rugi dong gue 48.000. Kalau gue kasih dua-duanya ntar ditanya nih. Iya, kenapa harus 2? Iya. Nah, tapi gue kasih dua-duanya. Tapi rembes juga. Dua-duanya. Bisa enak. Iya. Nah, yang salah itu gue keep karena gue takutnya kalau ditanya gue nggak bisa Nggak jawab. bisa Jadi gue bilang ngejelasin. gue apa? Karena ada logo sekolah di depannya, ya udah gue buka. Oh ini Pak, ini. Dan ternyata kajur. Waktu itu gue belum kajur sih. Gue sebagai tim akreditasi nggak dipanggil. Ternyata kan yang dipanggil cuman kepala sekolah, kurikulum, QMR, terus Pak Mul tuh dulu sebagai Dudi. Iya. Terus nah itu doang tuh yang dipanggil. Dan lu kalau mau ini jujur dari hati gue yang paling dalam. Gue tuh sebenarnya pengen karena gue ngerasa akreditasi lagi akre. Top. Tapi nggak di lubangnya. ih kok bisa anjir? Tadi kan ini kan masih jongkok nih. Iya. Iya. Nah, di belakangnya itu kan pasti bentukannya lurus gitu kan. Itu tainya tuh ada di sini. Itu salah duduk kayaknya. salah Mikir duduk. berkali-kali ini orang beraknya madep mana gitu kan.
Iya. Sampai pengen di dia. Ya Oh, seriusan? Allah. Seriusan gue nggak suka. Gua nggak tahu anjir. Gua nggak tahu. Apa sih? Buat aja. Coba Geli lihat banget dong. Tiga. Tara. Sumpah. Nah, itu Gede banget, Kak. coba lihat dong ada nggak? Yang gitu kayak Lihat dong, lu kayak Gua nggak tahu penasaran bentuknya kayak aja. gimana sih? bentukan pisang tuh kan? Iya. Pisang Ambon yang kecil itu tuh kayak Ah bukan itu orang. itu kucing iya. kali, bukan orang. Kagak mungkin kayak kucing kayak gitu, Kak. Nggak tahu kan, siapa tahu aja inian. Nih. Ya Kalau Allah. ngupload video anjir sampai di zoom begini. Maksud kata gue. Gitu. Ini di tuh, maksudnya ini orang geraknya gimana? Itu kalau anak game tuh bilangnya rip aim tuh. Salah deh ini. Nggak, gue rasa lubangnya bukan di bawah sih, di sini nih. Di cut. Oh, atau enggak Sambil dia push up dia, itu sambil squat jam. Kita ke belakang kali gitu ya. Mana panjang jelas. Atau Udah dia yuk, balik lagi yuk. Jijik. Kaya. Jijik. Tapi kalau gua gimana ya ngelihat Patoro sejenius itu ya, gue bisa bilang dia Iya, jenius. jenius buat gue, dia jenius sih. Pas yang gue bilang yang baru trial and error-nya ya walaupun cuma sebentar, pengadaan anggaran apa segala macam, bikin proposal kan di nah kalau gue kan cuma ngelis apa aja yang dibutuhin. Iya. Kecuali koneksi kan tinggal request ke ini doang, kepala lab doang. ICT. Iya, di ICT. Itu ngeruntut list, set. Gua dengan di satu sisi nggak pede, di satu sisi nggak yakin kalau ini bakal diterima juga listnya. Cuman waktu itu gue beraniin diri, tapi gue izin dulu, Bu, saya kalau misalnya ngasih lihat ini buat pengadaan, Boleh nggak? boleh nggak? Ya nggak apa-apa ya, coba lihat dulu, pengen lihat dulu kan, lihat dulu. Oke nih, nggak over ataupun nggak terlalu kedikitan, dah. Ya udah, kira kan waktu zamannya itu kan masih di bawah tuh, Iya. ruangan kalau nggak salah di lantai 2 ya. Iya. Nah, karena sebelum balik tuh pasti selalu datang ke dulu. Kan dulu masih di lantai 1 ya. Di bawah, masih Iya. di bawah, nyantai dulu di situ. Akhirnya gue beraniin lah kan, kalau gue kan biasanya kan kalau pilihannya kalau nggak pulang malam banget nginep. Iya. Pak, maaf, kan udah tahu kan ya mau bikin. Itu saya yang iniin, saya yang pengen nyoba sih. Iya. Cuman ya udah diadain dulu segala macam. Ini listnya Pak. Lo bayangin list yang gue pikir cuman tinggal baca quantity, tapi ternyata dia dari urutan nomor 1 sampai ke bawahnya up to date banget, hafal semua. Ya misalkan kayak list buat pengadaan, misalkan kayak ada turnamen butuhnya apa. Terus kalau ada yang mau ikut device yang nggak ada, kayak gimana. Cuman yang mungkin yang keterhambatan kita kan di lab ya, di PC ya. Tapi runtutan itu gue ada termasuk PC juga. Oh, ada. Dan dia tuh ngebaca satu-satu tuh ngerti semua. Iyalah. Emang kalau yang segini misalkan GeForce berapa VGA-nya digabung sama prosesor Intel Iya, apa? Bottleneck nggak? Bottleneck nggak? Atau enggak ini VGA-nya bakal kepake ke performance-nya maksimal nggak? Iya. Gitu-gitu segala macam. Di situ gue garuk-garuk kepala, Pak. Yang gue tahu tuh multimedia. Yang gue tahu tuh itu ya hardware. Sampai hardware buat ngerakit pun kayak misalkan ini motherboard ini, casingnya ini. Ada yang loss nggak nih biar nggak ada kesalahan ataupun ada yang rusak komponennya. Sampai sejelas itu gue ngobrol sama itu setengah jam lebih ada. Malah price list lagi. Listing buat pengadaan barang-barangnya tuh ini Jelas sama dia. Diinin semua segala macam, Dirinciin semua. rinci banget, rinci. Abis itu dia bilang ya udah nggak apa-apa, ini yang penting nih gue udah tahu, nanti lu tinggal bahas aja deh sama itu. Lu jadi apa? Ya saya mah cuman jadi kayak panitianya aja gitu. Kalau bilang gitu karena gue juga nggak terlalu ini sih. Dulu Dika Dulu tim teknisi ICT. ICT. Buat gue Patoro itu adalah orang yang ajaib. Mungkin dibalik mungkin orang tahu kejelekannya dia gimana, ya bodo amat, dia yang tahu gitu. Cuman kalau gue tahu Patoro ya adalah Patoro itu orang yang ajaib.
dia bisa menjawab pertanyaan gue dengan cara dia sedang mengerjakan hal lain, terus menjawab pertanyaan gue dengan gamblang, jelas, Iya. gitu, itu luar biasa. Terus yang gue mes adalah, kadang, kita nggak tahu ya, itu kebetulan atau enggak, dia bisa memprediksi sesuatu, dan itu tuh terjadi. Bener-bener kejadian. Iya, itu benar-benar kejadian. Kalkulasinya dia itu. Nah, gue nggak ngerti, apa dia punya ini, dia bilang, nggak bakal jalan ini bro. Dan bener nggak jalan. Dia pernah bilang gitu ke gue. Gue waktu itu, ada 2 orang yang sampai saat ini gue masih ngerasa kayak kenapa sih lo harus cabut gitu, kenapa sih lo harus berhenti. Pertama waktu itu gue nggak tahu pertimbangannya apa, tapi kalau gue ngelihat dari sudut pandang gue, kalau gue ngelihat dari kacamata gue, itu adalah orang yang kompeten gitu. Ya, Dia benar. dia tahu banyak hal, punya banyak pengalaman. Dia itu adalah orang industri ya kan, dia orang pertelevisian. Terus kedua itu adalah gue sangat menyayangkan, gue ngerasa dia itu adalah orang yang netral. Dia walaupun dia punya masalah sama si A misalnya, ya dia tetap harus profesional. Ketika di sekolah ya dia harus tetap profesional, harus membawa si A ini ke dunia pendidikan yang benar gitu, yang sesuai pada mestinya. Kepala dingin juga. Nah, ini salah satu orang yang sebenarnya gue sangat kagumin juga gitu ketika dia jadi gitu. Gue sangat suka kepemimpinannya yang dia tuh bisa netral, walaupun ada satu orang yang menurut dia itu harusnya nggak kayak gitu, tapi dia bisa memberitahu orang, dia bisa ngasih tahu orang dengan cara yang baik gitu. Dia bisa membuat orang mengerti dengan cara tidak membenci, tidak menyalahkan, tapi dia bisa memberitahu orang ya, kalau misalnya kamu kayak gitu harusnya seperti ini gitu. Dia benar-benar kepala dingin banget, dan itu gue sangat menyesali itu gitu. Gue sih berharap sebenarnya ada orang-orang yang kayak gitu lagi cuman ya kita berdoa aja sih yang terbaik, semoga ada orang yang kayak gitu mungkin lebih baik lagi. Emang nggak ada? Amin. Emang sekarang nggak ada? Dan makin baik lagi. Bukannya nggak ada sih, cuman belum kelihatan kayaknya. Gue jilat nih. Elah mancing-mancingan. Itu kalau itu ini Tipis-tipis. karena iya tipis-tipis. Ini karena aja gitu. Tapi gitu sih. Kalau gue pengalaman ya sama apa? Satu tempat juga. Cuman dulu jadi wali kelas. Gue pernah wali kelas. jadi wali kelas. Masih ada gue foto wisudaan. Orangnya santai, tapi dinamis. Udah santai aja, tiba-tiba besok kelar. Makanya Gitu aja, simple itu. pas abis sakit itu kan gue langsung kayak bingung anjir, gue harus gimana ini tanpa Biasanya pengarahannya di dia kan? Iya, yang ngarahin kan dia. Dan sebenarnya walaupun gue walaupun gue bikin kesalahan gitu, dia bisa ngasih tahu gue gitu, harusnya jangan gini yo gitu, kamu harusnya coba bisa lebih kayak gini. Dia bener-bener orang yang kalau memang lu salah kasih tahu gimana yang harusnya gitu. Kebanyakan dari kita kan kadang kalau misalnya dia salah, ya udah salah, habis itu kita ngomongin di belakang, anjir tuh orang gini banget gitu kan. Kebanyakan kan kita kayak gitu, tapi dia enggak. Kalau emang lu salah kasih tahu yang bener itu gimana Langsung urutannya. depan muka, ngejelasin. Kalau bisa lain kali jangan gini, kalau bisa ini gini, ini dirubah nih ke sini, segala macem lah. Dan malah kadang dia itu adalah salah satu orang yang punya prinsip mempermudah pekerjaan orang. Kalau lu nggak bisa gini, yaudah ini ada yang gampang gini, cuman kalau bisa ntar di penjelasan lebih detail lagi. Udah gitu aja. Terus pertanyaannya tadi Asya nanya apa sih? Selama senang ajar pernah nggak direndahin gitu? Gue sih nggak tahu ya, karena kan nggak pernah ada yang ngomong. Ada. Nah kalau nggak tahu, lu pernah dengar apa? Zaman gue masih ada beberapa orang, gue nggak mau nyebut namanya lah. Boleh dong. Hah? Boleh. Nanti. Gue juga penasaran sih apa Orangnya. orang apa sih kalau ngomongin gue tuh? Gue bingung. Waktu itu ada beberapa orang sih, sebenarnya termasuk juga. Kenapa tuh? Ya gitu, lu sebenarnya kita tuh sama, lebih fokusnya ke yang lain daripada ngurus kerjaan utamanya. Kan kalau gue kan lu tahu sendiri, gue jadi tenisi, pelatih basket, MGC juga, PT Game Club juga. Jadi fokusnya nyebar gitu. Lu pernah dibilang gitu karena waktu itu pernah sempet lu pokoknya ambis itu ada anak-anak yang main basket, ikutan. Gue lagi maintenance tuh kalau nggak salah di lantai 3 baru-barunya tuh. Lu main di bawah main basket sama anak-anak. Adalah omongan kayak begitu. Itu sebelum gua tuh. Sebelum gua diomongin. Terus
Terus gue lupa lagi nama gurunya. Enggak, Bung Dom mah enggak. Sama dia mah baik. Kenapa? Sama gitu Aduh. juga. Siapa Kok nih? hilang-hilangan? Hilang-hilangan kenapa nih? Lu katanya jarang ada di ruang guru apa gimana? Oh. Padahal gue pertama ketemu lu aja di ruang guru gitu. Lu jarang di ruang guru gimana gitu? Nah, dia malah sekarang dulu Kajur jarang di ruangan dia. Iya. Tapi iya sih lu nggak bertahan di satu tempat sih, Iya. keliling kan? Keliling aja gua, Ya, tapi gabut gitu ya. ya. Iya, nimbrungnya sama murid sih. Iya, kadang gua nimbrung sama murid, Ya, gitu, ngobrol sama murid. ngerti. Ya gitulah. Gue nggak tahu ya sebenarnya tadinya mau ke ruang guru atau mau ke atas, tiba-tiba ada yang murid ngobrol. Ya udah gue ngobrol aja akhirnya. Yang tadinya gue ngobrol berdua tiba-tiba rame tuh. Iya. Iya, yang nanya ini, anjir gue harus jawabin satu-satu. Nah kadang gue tuh suka menghindar dari murid sekarang. Takut? Ditanyain. Oh. Nah takut ditanyain sama takut ada yang baper. Soalnya Ada. Udah tahu. Iya. Yang bahasan yang di gusuran. Iya itu di kan. gusuran. Nah gue takutnya tuh kayak gitu. Ada yang gue tuh males apa namanya kalau yang nggak tahu gue banget gitu, males gue tanggepin. Iya. Males ntar nanya gitu. Cuma maksudnya yang lu diomongin sama beberapa guru itu pun perasaan kejadiannya itu setelah sekolah emang ada salah apa sih gitu loh. Ngerti Oh, nggak? itu karena kayak setelah- misalkan lu anak-anak udah jam pulang sekolah ada yang main Iya, basket iya, gitu. iya, iya, iya. Lu ikut main basket Iya, tapi iya, iya. dibilangnya kok fokusnya ke pencar. Perasaan nggak ada ulangan, nggak ada apa deh. Cuman hari biasa aja gitu. Iya sama mungkin ya, gue nggak tahu ya. Mungkin kalau misalnya gue lagi bikin konten kayak gini, gue bikin podcast, podcast di Spotify, gue bikin kayak gini. Ada omongan juga. Mungkin ada omongan juga Iya. yang gue nggak tahu ya. Bisa jadi. Dia ngapain sih bikin kayak gini gitu? ada yang kayak gitu, tapi kalau yang gue dapet tuh gue dari murid. Kalau gue sih lebih berpikiran gini. Ini Pak Andrio bikin konten sendiri padahal dia udah punya sosmed buat konten gitu, kenapa nggak dia ini? Iya. Macam takutnya ada omongan kayak gitu. Pasti, itu pasti. Iya. Omongan-omongan gitu tuh pasti ada. Cuman gue nggak kedengeran ke kuping gue aja gitu. Kan biasanya kan mereka ngomong kan di belakangnya. Ya kan biasanya kan ada yang ngasih tahu, ada Iya. ya gitu ya kayak sekarang aja. Kata kita satu, lu diapain aja lo sama guru? Iya, Nah, pernah ada yang ngomong gitu anjir ke dia. Cowok. Cowok, dia ngomong gitu ke gue. Kayak dia ngomong gini. Gue nyampe sekarang masih sumbu pendek kalau denger kayak begitu sumpah. Gue nggak ngerti. Emang itu apaan gue gitu kan ya? Iya. Emangnya gak boleh apa main sama guru di luar tuh dia bukan guru gue gitu kan? Iya, gue tuh kadang nggak sukanya kayak gitu. Kalau misalnya udah di luar jam sekolah, udah di luar sekolah, Ya udah gitu. ya udah gitu. Gue punya kehidupan sendiri. Gue punya kehidupan yang pengen gue nikmatin juga Iya. gitu. Kenapa sih harus Kenapa sih harus bawa-bawa profesi gitu? Kalau misalnya kan kayak lu kan enak, mungkin di tempat kerja lu namanya apa istilahnya? Apa? Grooming ya apa sih? Iya, grooming. Kalau misalnya lu Groomer. kan di sekolah kan namanya guru. Nah, groomer. Groomer. Kalau misalnya di luar sekolah kan lu nggak mungkin groomer gitu. Iya, Wih, nggak bakal juga, Iya nggak kan? bakal juga gitu. Nah, lu main sama groomer lu dimandiin mulu kan? Anjing. Mentang-mentang lu mandi mau dimandiin. kita gini, aduh gue mau mandi, mumpung ada groomer. Ya Allah. Kan Emang kalian berbulu? berbulu. Oh iya. Berbulu. Tipis. Ini anjing tebel-tebel. Kan nggak mungkin kan kalau misalnya lu main sama groomer mulu, lu diapain aja mau groomer kan nggak mungkin Ya Allah. kayak gitu. Juga, Iya. dia juga sama tuh mulutnya kayak gitu. Awal kita bikin project film, kita lomba-lomba gini, nggak jelas anjir, nggak ada skripnya harinya. Gue yang nggak tahu apa-apa dulu kayak, iya sih sebenarnya gitu kan, tapi seru sih mendingan begini. Ya udah sih gitu lah ya. Udah sih jalanin aja gitu. Terus kayak sombong aja. Itu kayaknya sebenarnya iri deh. Nggak tahu iri, nggak tahu. Sebenarnya kebanyakan murid itu tuh nggak mau nanya, nggak mau ngomong. Iya, iya. Kalau dia mau ngomong ya kan pasti kita jawab ya. Kadang Iya, dia bikin dijelasin. asumsi sendiri. Itu tuh yang kadang nggak gue suka. Malah gue berpikirnya tuh pas awal-awal lu pasti bakal ada omongan yang pas lu bikin kontennya di ruang BC. Di ruang BC. Oh Yang iya pertama iya awal-awal sama Iya, Gusti itu iya. anjir. Itu kan pandemi tuh. Tapi pasti ada omongan. Pasti. Lu udah tempat kerja malah dijadiin buat syuting Pasti. konten sendiri lagi, bukannya Pasti. buat konten sekolah. Jangan kan itu yang kita sama nikah. Oh iya minjem Masalah minjem mic. Iya. Minjem mic buat konten. Iya. Makanya waktu itu ada salah satu guru bilang, kenapa nggak pakai alat-alat sekolah aja buat syuting? Karena gue menghindari omongan-omongan kayak gitu. Terus emang ada aturan kalau alat itu dipakai hanya untuk sekolah? Ya memang nggak ada secara tertulis atau secara lisan. Tapi kan biasanya kita untuk menyamakan
menyamakan apa namanya persepsi orang itu kan susah. Iya. Misalnya mungkin gue oh ya udah pakai aja alat sekolah gitu buat syuting gitu. Iya. Sekalian ngajarin bocah kan, ngajarin mereka bisa. Tapi orang-orang di luar itu kan nggak bisa ngerti itu. Iya. Orang-orang itu kan di luar cuma punya persepsi kalau oh dia syuting pakai alat-alat sekolah buat kepentingan pribadi. Nah, itu Padahal yang pasti paling di kenceng. balik ini, di balik layar ini kan ada orang yang ngerekam, Ada yang orang belajar yang juga. Iya, ada orang yang apa namanya? Ngedengerin soundnya, ada Iya. orang yang ngeset lighting ini, kayak gitu. Yang orang-orang nggak lihat gitu. Nah, yang orang lihat cuman gua bikin sesuatu pakai alat sekolah untuk kepentingan pribadi. Itu yang cuman orang lihat kan. Iya. Tapi orang nggak lihat di balik itu siapa yang pakai ini semua, siapa yang ngegerakin ini gitu. Iya, masa harus kita bongkar Iya, masa- juga dapur-dapurnya? Iya, masa gue Kan harus gitu. ngerekamin satu-satu terus gue duduk lagi. Ngapain Nanti udah habis juga? gue ngerekamin lagi kan enggak. Kayak gitu yang orang nggak lihat. Makanya menyatukan persepsi orang itu susah, gue bilang sama lebih baik gue pakai alat-alat gue sendiri, gue pakai alat yang sederhana. Mungkin dari yang sederhana ini bisa jadi gede, amin. ningkat ya. Bisa jadi gede, amin gitu. Bisa berubah gitu, yang tadinya 1 kamera jadi 2 kamera, nanti 3 Iya. kamera, nanti Yang dari bisa tadinya di 10. sini bisa jadi punya studio sendiri kan? Iya. Nggak ada yang tahu. Yang lu bilang kemarin, lu nggak punya apa yang kita obrolin di saat lu nggak ada niatan mau buka usaha apa gitu. Ya siapa tahu jalannya dari sini. Iya, siapa gitu. tahu jadi entertainment yang bagus di sini ya. Iya, itu kan makanya kenapa sebenarnya gue tuh pengen gitu loh ini. Karena gue sebenarnya untuk multimedia portofolio itu penting gitu. Iya. Nah, gue bikin ini untuk portofolio, gue ngajuin sesuatu ke orang. Jadi orang bisa lihat, oh dia bikin ini, oh dia bikin kayak gini, oh dia bikin Iya. kayak gini gitu. Itu yang sebelum gue, masa gue bilang kalau gue mau memasarkan satu, saya mau ngajuin catering makanannya nasi ayam sama telur. Ya mana, gue harus lihat dulu nasi Iya. ayam telur lu tuh kayak gimana. Dan harus ada food testing juga segala macam Iya, kan? Kayak dan gitu. ketika di catering pun sama kan. Kita mau ada acara wedding, catering. Ya kita perlu lihat dulu apa aja nih menu cateringnya, terus menunya kayak gimana kan kita tester Iya. dulu. Iya, pasti Nah, tester. untuk catering kan portofolionya adalah masakannya dia. Dan untuk multimedia portofolionya ya adalah apa yang Konten. gue bikin, konten yang gue bikin. Sebenarnya ada omongan. Nggak tahu ya di balik omongan itu karena iri atau karena kan biasanya Personal sama iya biasanya karena ini berkaitan sama podcast yang bakal tayang juga. Gue kayaknya bakal tayang besok deh podcastnya itu tentang yang membenci saya 1 orang. Tapi kenapa orang lain menghasut saya untuk membenci saya juga? Iya, iya. Nah itu Ya kan udah pernah kejadian. Ya di sini sebenarnya kita pernah di sini dua-duanya jadi korban iya, nih. jadi korban. Yang tadi lu bilang mungkin manipulasi. si A nggak suka sama gue. Tapi si A itu kan ngomong ke orang lain, kok dia gini Pasti, sih, oh dia pasti. gitu sih, kok dia kayak gitu sih. Nah ternyata orang A ini juga nggak suka sama lu. Dan ternyata orang si A ini bilang, kok Dika gini sih, oh kok Dika gitu Iya. sih, ke orang beda-beda orang nih. Iya. Nah itu ternyata gue pernah dari lu, kalau lu tahu sendiri kan. Iya. Nah itu. Ngerti lah. Nah kalau selama lu pernah ada omongan customer yang ini nggak? Yang nyakitin hati lu kayak, anjir gue salah Oh, banget. enggak, kalau customer enggak, malah Atasan. atasan, kepala toko. Berarti atasan yang toksik kali. Anjing lah pokoknya. Gue pernah karena gue pernah bekerja di beberapa tempat juga ya sama kayak lu kan. Kalau lu pengalaman udah di IO, terus groomer, terus di teknisi. Acak-acakan gue mah. Gue pernah dapat atasan gue itu sebenarnya nggak sukanya sama Disa. Misalnya punya masalah sama Disa, dia nggak suka cara Disa. Misalnya dia apa-apa selalu di post gitu misalnya ya. Iya. Nah terus tapi dia ngomongnya ke gue. Ini kerja gue yang lama ya, bukan yang sekarang. Kalau yang Tapi sekarang mah straight to the point kan, maksudnya ada pada depan apa dia ngomong ke belakang juga? sama siapa nih? Sama lu. Iya ngomong berdepan misalnya, Iya. gue bos lu nih dik, Mm-mm. gue nggak suka sama Disa, ya gue ngomong sama lu gitu. Saya nggak suka banget nih sama Disa kalau apa-apa di post gitu, apa-apa Nggak ngomong di langsung sosmed. gitu Nggak maksudnya? ngomong langsung. Nah, gue itu kan dulu gue belum belajar psikologis ya. Maksud gue itu pengen kenapa sih lu nggak ngomong langsung ke Disa? Kalau Iya. emang lu nggak suka caranya Disa, kenapa lu harus ngomong sama gue gitu? Dalam hati gue. Itu tuh nggak akan ngerubah Disa. Kalau emang lu nggak suka sama Disa dan lu mau ngubah cara dia menggunakan sosial medianya, ngomong. Ngomong langsung. Iya, ngomong langsung. Ini umpama monyet. Anjing. Tahu. Ngomong langsung gitu. Jangan ngomongnya ke gua. Kalau kebanyakan sekarang nggak suka sama orang ngomongnya di belakang. Ngomong yang
Kalau memang nggak suka sama cara kerjanya, ngomongnya sama orang lain. Kalau memang nggak suka sama cara kerjanya, ngomong sama orangnya, to the point sama Iya, orangnya. to the point. Rubah orangnya gitu, bukan ngomong di belakang, bukan ngomong sama orang lain. Nah itu yang gue tuh kadang nggak suka cara-cara kayak gitu, dan kadang orang kalau dikasih tahu kayak gitu, orangnya malah marah. Iya, malah ngebalik. Oh, gini-gini Iya. ntar malah jadi gini-gini. Iya. Orangnya malah marah, bukannya apa namanya, maksud dan tujuannya itu baik, tapi kadang yang nyampe ke orang itu salah. Beda persepsi jadinya. Kalau dari kalian pernah ada dengan omongan soal Kandrio kah? Temen kalian Kandrio tuh maksudnya, ih Kandrio kayak gini. Bukan ke mereka ngomongnya, Ya maksudnya kali pernah denger. ke orang lain mungkin ngomongnya. Pasti. Kalau udah ketanam mindset gue lebih baik ngomong sama orang lain ketimbang sama orang lain, dan begitu terus. Gue kebanyakan tuh gue sih kak. Ya karena Gue ngerti sih kak kenapa. mungkin kalau misalnya orang lain tahu Asya sama Shaila deket sama gue, dia bakal nanya-nanya sama mereka berdua. Asya udah jadi salah satu contohnya kalau pelajaran gue. Pak Andri masuk nggak sih? Pak Andri ada nggak sih? Ada yang nanya tentang kayak Pandri gimana sih gitu. Gimana apanya? Apa kayak nanya-nanya. Pasti tentang personal dia. Iya, kayaknya mereka nanya gitu. Karena kebanyakan gue nggak tahu. Lu sih demenin sama anak-anak muda ya? Bukan Oh, kirain. didemenin, kayaknya cuman karena orang tuh Iya. penasaran aja. Gimana ya? Bercandanya dia tuh orang nggak tahu. Maksudnya Oh. nggak pernah paham kan? Iya, karena mungkin kalau dibandingin sama guru-guru lain ya, guru-guru yang Karena ada yang dulu temen kita sampai kita didiemin itu maksudnya nggak tahu sih itu dia baper sama Kandrio atau Oh apa. iya, yang lu ceritain itu ya. Karena gue sering ikut main sama Kandrio. Nah dia nanya-nanya sama dia. Dia diem sama gue kak. Maksudnya sih yang Nggak ada. dia sampai diemin kita kak. Besokannya gara-gara Kandrio Anjir. tuh kayak ngajak kemana sih waktu itu kita ngajak briefing atau apa Iya. kak. Itu gue pulang sama dia. Gue didiemin sama dia dan pun Kandrio didiemin sama dia. Itu dia jealous beneran. Nggak tahu gue nggak tahu dia jealousin atau apa, tapi kayak mungkin ibaratnya kayak gini kok bisa mulu ya, Kok nggak diajak gitu. Kok nggak diajak ya, padahal mungkin emang satu proyeknya sama dia gitu kan. Padahal Gue mah, nggak tahu gitu. ya padahal mah tinggal ngomong ya. Kayak Iya, gua aja. makanya kan gue bilang kebanyakan Kayak gua aja mau kesini kan gua bilang, balik ke nimbrung nggak? Malah di prank. bocah itu Iya, kebanyakan nggak mau nanya. Iya. Nah terus kalau tadi gue bilang ya, mungkin kalau guru yang seangkatan gue, mungkin kalau anak-anak kan main Instagram, lu kan juga salah satu orang yang mempertanyakan kenapa gue ngapus Instagram gue Iya. dengan Ah, followers gua pernah yang nanya lumayan banyak kan. Iya. Dan gue aktif juga kan waktu itu di Instagram. Gue bilang kenapa dihapus ya, gue pengen hapus, gue pengen diet sosial media lah. Gue tuh nggak pengen sosial media yang ada story-nya sebenarnya, karena itu yang iya. buang-buang waktu sebenarnya buat gue ngeliatin story orang. Terus dari story itu gue ngebandingin diri gue sama orang itu. Iya. Nah, biasanya kan story itu kan yang diupload yang menyenangkan Senang-senang aja. gitu, ya, yang menyenangkan buat dia, yang menyenangkan buat orang lain. Nah itu gue nggak mau tuh kayak gitu. Dan akhirnya gue ya udah gue harus diet sosial media nih. Nah ya udah. Cuma beberapa doang kan pada akhirnya lu. Nah ya. TikTok juga cuma buat inian doang. TikTok cuma buat itu, tapi gue bukanya di web. Iya, di handphone. nggak install Iya, aplikasi kan? Nggak install Iya. aplikasi. Ya walaupun istilahnya kalian ngonten bareng gitu. Iya. Tapi kan belum tentu juga, dia juga masih punya pagernya sendiri gitu loh. Ya kali. Yang cuman ngapain sih gue ngasih tahu juga ke orang gitu loh. Itu yang kadang orang tuh nggak bisa ngerti. Kadang orang tuh nggak bisa ngerti pagernya. Iya, Pengen batas-batasnya di iya, mana tuh? Karena sebenarnya kan kita perlu memboundaries diri kita gitu. Kayak gue juga kalau misalnya gue lagi di rumah, kalau lu mau tau, gue mau memboundaries diri gue sama orang tua, adik gue gitu, apa yang dia boleh tahu, apa yang nggak boleh dia Iya. tahu gitu. Nah itu yang kadang gue memboundaries gitu. Kalau misalnya kemarin gue bilang alone time, gue tuh Iya. butuh waktu gue untuk sendiri gitu. Gue Iya. nggak pengen diganggu siapa-siapa, gue nggak pengen diganggu sama orang lain. Gue butuh, kalau bahasa sekarang kan me time. Me time. Nah, karena itu berkaitan sama pekerjaan sebenarnya. Karena pekerjaan gue di bidang yang mengharuskan gue mendidik otak manusia, itu kan capek. Banget. Capek anjir ngedidik orang tuh, ngasih tahu orang. Iya, ngajarin tuh ngajarin paling orang capek tuh capek. Makanya apalagi dengan tipikal orang yang cara berpikirnya itu dia bisa dikasih tahu A, loh kok harus A, kenapa nggak B, kenapa nggak C, kenapa nggak ini. Kadang kita ngasih persepsi A, dia yang gambarinnya yang lain, buset. Iya. Itu tuh capek gitu, dan makanya Tapi kenapa? menurut lu lebih bagusan dia punya argumennya sendiri nggak sih? Ya iya. Jadinya dia juga sebenarnya punya ini dia Jadi juga dia punya opsi. Iya, punya opsionalnya sendiri.
Dan dia juga punya mindset sendiri gitu. Iya. Daripada lu dikasih tahu, oh iya doang gitu. Dijalanin Padahal aja. mengerti juga nggak tahu, Iya. ngerti apa enggak kan gitu. Apa tadi itu gue ngomong? Sebenarnya kan perbedaan yang bikin kita jadi menyenangkan kan? Itu. Perbedaan kita. Tapi di Indonesia perbedaan itu Nggak jadi disukain. nggak disukain. Kayak kemarin gue ngebahas pembulian sama dibully karena dia berbeda dari teman-temannya, kulitnya lebih hitam, rambutnya lebih keriting dari yang lain. Dan itu ternyata jadi faktor pembulian. Harusnya kan perbedaan yang menyatukan, tapi ini perbedaan yang menjadi Buat apa ada bineka Iya. tunggal ika? Iya, buat apa ada Kemana bineka? kalimat itu? Kalau cuman jadi hanya kalimat, nggak ada nggak didalemin pengertiannya. Iya. Lucu Untuk jadinya. untuk apa Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetap satu tujuan gitu. Untuk apa ada persatuan Indonesia kayak gitu. Untuk Iya, apa iya. Pancasila itu gitu. Main nyerempet nih. Nah, ini nih yang tujuh ini mah. Terus ketuhanan yang Maha Esa gitu, dan ternyata dia juga dibully masalah Agama. keyakinannya dia. Kan buat gue itu ya ampun gitu, apalagi udah masuk fase-fase politik nih nanti. Nah. Si A ngerasa paslonnya paling baik, si B ngerasa paslonnya paling baik, udah deh tuh nanti lu bertengkar aja deh tuh antara Gua makanya pendukung. capek ngeliat politik tuh. Iya capek gue ngeliat politik juga, paslon A berantem sama paslon B, udah deh tuh itu tuh gue nontonin aja. Dan yang istilahnya yang entah itu pendukungnya atau apa tuh yang diributin itu kenapa sih yang diributin itu balik lagi ke arahnya ke perbedaan gitu. Padahal visi misi ya masa semuanya sama, semua mau Iya, jadi monoton, mau iya. jadi hitam putih doang. Makanya Kan kalau enggak? sama semua kan aneh kan jadinya. Ya kalau misalnya si A punya visi misi begini, si B punya visi misi begini Iya. ya udah gitu. Kalau memang lu dukung dia ya udah didukung tanpa harus menjelekkan satu sama lain. Iya. Kalau kita kan karena gue ngedukung si A, lu ngedukung si B, gue bilang jangan si B, dia gini. Nah, Iya. kalau misalnya dari lu ntar sakit hati kan jadinya udah gue nggak mau temenan lagi deh sama Kandrio, dia dukung si A gitu. Makanya kan gue jadinya bilang aneh. dan gue bilang fanatik tuh jadi nggak bagus kalau kayak gitu Iya, arahnya. fanatik tuh jadi ngerusak akhirnya. Malah jadi ngerusak. Ntar lu malah jadinya perbedaan pendapat malah jadi rusuh. Kayak masalah di supporter bola. Dukung klub si A sama si B. Yang harusnya kan nonton bola itu menyenangkan, nonton Iya. bola itu membawa euforia, semangat gitu, nyemangatin tim yang bertanding gitu. Jadi akhirnya kan bentrok antar supporter. Nah itu pas gue baru kali ini ngelihat ada berita dalam kurun waktu 1 bulan itu ada 2 berita kerusuhan supporter bola. Yang Persik Kediri ya? Ya yang Gresik United sama sama kedua Brazil Argen. Oh, yang Brazil lagi gue tahu yang Gresik itu tahu tuh. Coba aja ada beritanya. Yang Gresik gue tahu tuh, gue baca. Gresik iya. Iya, yang Gresik Persik Kediri lagi, yang Gresik United ya. Iya tuh gue baca tuh kerusuhan supporter. Iya. Maksudnya gimana tuh? Iya. Ya ricu. Iya, masalah. Sambil-sambitan apalah segala macam. Ya itulah supporter kita. Balik lagi itu kan karena perbedaan. Iya, karena suka perbedaan. sesimpel yang satu suka Gresik, yang satu suka tim lawannya. Ya gue kan emang gak terlalu hidup ya kalau masalah bola ya. Cuman yang gue ngertiin, lu berbeda, lu ngedukung tim yang berbeda, tapi kenapa harus ribut sih? Ya kayak dulu juga ada yang entah The Jack, entah Viking yang lagi nonton itu si Vikingnya ada di grup The Jack atau si The Jack ada di grup Viking itu Dikeroyok. yang dikeroyok. Nah, itu gue nggak tahu tuh di mana tuh yang salah satu. Nah itu kan sebenarnya ya kan nonton bola. Kalau gue ngeliat di luar negeri ya kadang di satu bangku itu di satu di satu stadion itu ada pendukungnya Argentina, ada pendukungnya Brazil. Kadang kalau klub bola ada Inggris, ada pendukung ini. Misalnya kita sebelah-sebelahan tim gua ngegolin terus tim lu Ya nggak udah. ngegolin kan ya udah Ya gitu udah, loh. kan. Namanya pertandingan bola. Dan Menang ada kalah. iya, dan di luar negeri itu gue baru dapat beritanya itu. Brazil Argen rusuh. Coba aja lihat. Terus fokus sama timnya. Iya, lagi tinggi-tingginya. Habis itu kan ada kalau bola mah berita seliweran terus kayaknya. Iya kalau bola, apalagi kemarin Indonesia habis kalah kan. Imbang ya? Imbang apa kalah sih? Imbang ya? Sama ini ya. Yang ngira 5-1 anjir. Nah, Kasihan Sintayong. dia kan karena cedera kalau Arhan. Iya. Itu lagi permasalahan sampai kemana TP. Arhan kalau nggak salah cedera lagi. Habis cedera lagi dia. Oh. Si itu juga namanya juga lupa. Sampai dia mau story karena makasih. Itu jadi piala U17 apa ini yang Enggak, sih apa Tarkam sih? Kalau Iya, yang sampai Asnawi luka-luka. itu ini kualifikasi Piala Dunia ya? Dunia. Kalau yang Kalau U17 itu sama ya? Piala Dunia juga sih kayaknya. kalau itu grup ini penyisian grup kalau yang U17. Oh, ya cuman gitu maksudnya. Kadang gitu sih supporter kalau
kalau timnya kalah tuh nggak terima. Iya. Terima kalah. Ya selalu yang disalahin kalau nggak pelatih Ya pemain, itu balik bukan lagi pemain. perbedaan Padahal kita tuh nggak mereka bisa. punya Makanya gua- strategi kan, Iya. udah ini. Makanya gue selalu nilai kalau ada kerusuhan gitu itu bukan supporter. Lah, Oknum. lihat aja namanya supporter kan harus suportif juga. Iya harus suportif kan, Iya. sportivitas, menjunjung tinggi sportivitas kan. Makanya pas pertandingan bola kan ada fair play, Iya. ya kan? Sampai kayak kemarin yang lawan Irak yang kata kita kalah tuh, kenapa sih harus kipernya tuh si siapa ya? Nggak ngerti gua. Hernando. Nadeo apa siapa gitu deh. Iya, ya itu. Makanya gue lebih Harusnya seneng aja gitu. lebih seneng penonton NBA udah. Ya kalau penonton NBA walaupun dia sedikit itu kalau udah ya udah gitu. Walaupun dia ngejek-ngejek pemain kan dia tahu batasnya Paling di mana tahu dia nggak? harus ngejek pemainnya. Iya, terus paling mentok-mentok ya ada lah beberapa kejadian, tapi kan itu pemain sama pemain, bukan penonton sama Iya. penonton. Kan Tuh, gitu. Karena kedewasaan apa namanya? Kedewasaan bola itu apa penonton supporter olahraga itu harus dilatih sih. Iya. Harus tahu lah Iya. mana ininya. Oke guys, jadi Itu dulu. Belum toksik iya nih nggak toksik karena ini dadakan aja sih bintang Dadakan. tamunya. Obrolannya dadakan. tiba-tiba serius kan, Iya, saya panik ya. obrolannya tiba-tiba serius, terus kita udah sampai sini aja. Nanti kalau misalnya itu kita ngobrol-ngobrol lagi ya, kalau nggak ada bintang tamu lagi. Gue udah ngejempol. Iya, ntar gue calling kalau nggak ada bintang tamu Anjir, lagi. calling. Lu bisa sini nggak? Iya, gitu. Lu free nggak? Saya siapa? Temen gua kan. Oh, iya benar. Gua bilang Makasih teman. gua. Tapi dia bilang waktu itu, Kak gue pengen deh lihat lu syuting gitu. Ya aja. Ya udah tar dulu. Stop dulu aja. Tapi untung cewek lu rumahnya di Serpong ya, jadi nggak Iya. sering diajak main. Heeh. Gitu. Itu aja sih. Tenang aja kalau gue ada motor, gue punya SIM. Oh, bolak-balik terus dia Hati-hati ntar ngerasain lu. jadi gua. Iya, hati-hati lo. Capek. Ya udah. Itu Kok aja. berarti sih seakan-akan gue serem banget gitu. Itu aja untuk podcast hari ini, guys. Thank Terima you, kasih buat Dika yang udah mau jadi Thank you juga udah dijadiin bintang tamu dadakan. Iya. Oke. Buat kalian yang punya konten bisa calling dia. Enggak gitu konsepnya. Nanti Dika buka grooming sendiri ya. Amin, Insya Allah. amin. Nanti kita bantu sosial medianya Iya. deh, kita pin Amin. sosmednya. Alatnya belum ada. Kalian Iya. Oke. Ntar lagi grooming di sinematik. Astaga. Diiklanin Iya tuh. sih buat ads sih. ini apa dikit busa ya. Iya. Enggak gitu konsepnya. Terlalu lucu, anjingnya aja udah kasih lihat gitu. Oke. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.